Banyak cerita dan mitologi tentang Watu Gunung di Bali. Menurut Lontar Medangkebuan, di kerajaan Kundadwipa, Prabu Kulagiri melakukan samadhi atau bertapa di Gunung Semeru. Beliau memiliki 2 orang istri, yaitu Dewi Sintakasih dan Dewi Lanep. Dewi Sintakasih ditinggal bertapa dalam keadaan hamil. Karena lama tidak pulang atau kembali, maka Dewi Sintakasih menyusul Prabu Kulagiri ke Gunung Semeru karena kelelahan. Hamilnya pun tua. Akhirnya Dewi Sintakasih melahirkan bayi di atas batu datar menuju Gunung Semeru. Bayinya pun kemudian jatuh ke atas batu. Tetapi keanehan terjadi. Tidak sedikit pun bayinya cedera. Bahkan batu tempat bayinya jatuh pecah menjadi 2. Kemudian terdengar sabda dari Betara Brahma. Hai Dewi Sintakasih, anakmu kelak akan menjadi terkenal, orang sakti dan orang hebat. Ia akan tidak terbunuh oleh senjata apapun, dan tidak bisa dibunuh oleh dewa, raksasa, pisaca maupun manusia. Namanya bayimu adalah Watu Gunung. Seiring berjalannya waktu, Watu Gunung pun tumbuh. Setelah 4 tahun kemudian, Watu Gunung sangat rakus, bandel dan nakal. Selalu minta jatah makan banyak, sampai ibunya kewalahan. Ia pun sangat cerewet. Kesabaran Dewi Sinta tidak terbendung. Karena belum selesai memasak, sudah minta makan lagi. Maka dipukullah kepala Watu Gunung, sehingga Watu Gunung berdarah kepalanya. Waktu itu kemudian Watu Gunung menghilang, mengembara ke dalam hutan. Konon Watu Gunung bertapa, meminta anugerah dari Betara Brahma. Diberikanlah kekebalan dan kekuatan, sehingga semakin merasa sombong akhirnya Watu Gunung. Ia pun hidup menjadi perampok dan mengalahkan semua kerajaan-kerajaan yang ada di seantero jagat. Bahkan sampai kerajaannya sendiri juga ikut dikalahkan. Bertemulah ia kemudian dengan istrinya, yaitu memperistri ibunya sendiri. Tidak ada lain adalah ibu Dewi Sintakasih. Keduanya tidak menyadari bahwa mereka adalah hubungan anak dan orang tua. Suatu saat Dewi Sintakasih mencari kutu dan bersantai-santai di depan istana. Ditemukan kepala Prabu Watu Gunung botak, lalu ditanyakan, "Hai Kakanda, kenapa kepala Kakanda botak? Padahal Kakanda tidak mempan oleh senjata apapun."
Lalu Watu Gunung menjawab, "Hai Dinda, waktu kecil Dinda dipukul oleh ibunda karena Kanda menangis dan rewel terus minta nasi." Mendengar kata-kata Watu Gunung, tersentuh hati Dewi Sinta karena Dewi Sinta ingat akan peristiwa beberapa tahun lalu. Ia pun berpikir bahwa hubungan ini tidak bisa terus dilakukan. Kalau ini dilakukan tidak boleh karena namanya Gamyo Gemana. Ia pun berpikir bagaimana cara memisahkan dirinya karena dia ingat sabda Batara Brahma bahwa Watu Gunung hanya bisa dikalahkan oleh Wisnu. Mintalah dia dicarikan madu. Dewi Laksmi itu adalah istri dari Batara Wisnu. "Hai Kakanda, mohonkan Kakanda carikan aku madu supaya kerajaan kita semakin mantap ke depannya, karena aku ingin bermadu dengan Dewi Laksmi, istri Batara Wisnu." "Ya, Adinda, jangan khawatir Adinda. Jangankan mencari madu, matahari, bulan pun akan kucari. Siapa aku? Jangan meremehkan kesaktianku. Akan kucarikan dirimu." Demikian kata Watu Gunung. Kemudian Watu Gunung pun berangkat ke Swargaloka, menemui Dewa Wisnu untuk mencari Dewi Laksmi sebagai madunya. "Hai Batara Wisnu, di mana istrimu?" Begitu sombongnya Watu Gunung setibanya di Swarga. Mengatakan, "Hai, istrimu terlalu cantik buatmu. Buat aku baru cocok. Di samping aku juga lebih ganteng. Aku juga lebih sakti. Mana? Sekarang juga." Mendengar kata-kata itu, berang Batara Wisnu. "Hai, kenapa kau dari mana? Kenapa bicaramu kasar? Ini Swargaloka, hati-hati berbicara." Marahlah Batara Wisnu. Kemudian karena memuncak marah, maka datanglah Watu Gunung dengan senjatanya. Tidak mempan karena Watu Gunung memang sakti. Luar biasa, hebat pertempuran ini. Sangat menjadi pertontonan yang baik. Hai, berpikirlah kemudian Batara Wisnu melayang di udara. Mendapat bisikan dari Batara Narada bahwa yang mampu mengalahkan Watu Gunung cuma dirinya dengan wujud sebagai kurma atau kura-kura. Kemudian dilanjutkanlah setelah mendengar wahyu dari Batara. Pertempuran pun semakin hebat. Swargaloka bergoncang seakan-akan ada gempa. Semakin kencang, semakin kencang. Tidak ada yang mau mengalah karena sudah habis kesabaran. Batara Wisnu menjelma menjadi kura-kura besar. Hai Watu Gunung, keras. Kemudian Batara Wisnu pun segera mencari Watu Gunung. Rasakan sekarang itu. Rasakan Watu Gunung. Kamu akan lenyap. Kamu orang yang memang betul-betul jahat. Pikiran kotor. Kemudian senjata Dewa Wisnu mengenai Watu Gunung pun terhempas ke udara. Kemudian pada hari itulah yang disebut dengan Kanjeng Kliwon Pemelas Tali atau disebut dengan runtuhnya Watu. Keesok harinya ditemukan jasad atau mayat atau watang daripada Watu Gunung di atas daun talas atau daun keladi. Maka hari itu disebut dengan Candung Watang. Kemudian pada hari Selasa, mayat Watu Gunung ditarik oleh Dewa Wisnu berupa kura-kura. Atau dalam bahasa Balinya disebutlah hari itu Paid-Paidan, yang mengandung filosofi bahwa terjadi tarik-menarik antara kejahatan dan kebaikan.
Pada hari Rebo, hiduplah kembali Watu Gunung. Karena sakti Watu Gunung hidup disebut dengan Buddha Urip. Kemudian sesungguhnya Batara Wisnu ingin membunuh lagi Watu Gunung, tetapi dilarang oleh Batara Siwa. Pada hari Kamis inilah disebut dengan Urip Kolantas. Kemudian disebut juga Penegtagan. Pada hari Jumat, Batara Siwa turun ke bumi. Disinilah Watu Gunung melakukan pengeredanan. Ia kembali mengingat-ingat dosanya. Sujud kepada itu Batara, membersihkan diri agar tidak lagi berdosa. Keesokan harinya turunlah Dewi Saraswati atas perintah Batara Siwa, menurunkan ilmu pengetahuan supaya manusia tidak lagi bodoh, tidak lagi menggunakan kemampuannya ke hal-hal yang negatif. Memberikan pencerahan kepada masyarakat supaya semuanya masyarakat menjadi sejahtera.